Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali pada salah satu kajian Markaz Inayah Indonesia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan, manfaat, serta ilmu dan iman yang bertambah lewat kajian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu. Tema kita pada kajian kali ini adalah tentang bincang-bincang seputar Ramadan dan terkhusus tentang amalan pada 10 hari terakhir Ramadan terkait dengan Lailatul Qadar, terkait dengan i'tikaf, dan beberapa persoalan yang insyaallah urgen untuk disampaikan walaupun dengan waktu yang terbatas, yang tidak akan lewat dari 1 jam insyaallah. Pemirsa, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersama saya insyaallah akan ada Pak Luqmanul Hakim hafizahullah Ta'ala yang akan siap untuk menerima pertanyaan, persoalan yang akan disampaikan oleh pemirsa sekalian. Tentunya dengan tema yang telah disebutkan tadi terkait dengan i'tikaf, Lailatul Qadar, dan segala hal yang berkaitan dengan 10 malam terakhir Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain di sepanjang tahun. Dinamakan Lailatul Qadar karena di dalamnya ada 2 hal penting. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata bahwa malam Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam ini para malaikat menulis seluruh takdir, seluruh ketentuan takdir, penentuan rezeki, ajal dan sebagainya pada malam ini untuk 1 tahun ke depan. Kemudian juga kata beliau dinamakan juga Lailatul Qadar lantaran agungnya, mulianya malam ini. Ya, tentunya tidak terlepas dari diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz atau dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara menyeluruh pada malam Lailatul Qadar. Ya, terkait dengan letak dan sebagainya, insyaallah Ustaz Luqman akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan letak, kapan mulainya Lailatul Qadar, apakah dari awal malam, dari waktu Isya dan sebagainya. Ya. Insyaallah beliau akan menjelaskan tentang hal tersebut. Kiat-kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar dan sebagainya. Adapun tentang amalan yang sangat urgen untuk dilakukan oleh seorang muslim pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, terkhusus pada malam Lailatul Qadar, ada beberapa amalan tentunya, terutama amalan yang paling atau yang langsung berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang langsung berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini berarti bahwa silaturahim hendaknya ditunda dulu pada malam. Kita memfokuskan amalan yang kaitannya langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah yang merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang paling urgen adalah salat tentunya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam, mengisi malam Lailatul Qadar dengan salat ibadah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Taala. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi yang pertama adalah ibadah salat. Kemudian yang kedua adalah doa. Ya, Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita law alimtu anna hadhihi al-laila lailatul qadr?" Wahai Rasulullah, kalau saya mengetahui bahwa malam ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Ma aqul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, mencintai ampunan, mencintai maaf, maka ampunilah. Ini merupakan doa yang paling utama yang diucapkan oleh seorang muslim pada malam ini, bagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Namun tentunya ya kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa yang lain terkait dengan rezeki kita, terkait dengan takdir kita sepanjang tahun. Karena pada malam ini Allah tabaraka wa ta'ala atau para malaikat menulis rezeki, menulis ajal, menulis tentang semua takdir kita pada satu tahun mendatang. Sebab itu mari kita banyak berdoa untuk dirubah takdir kita dari yang baik, dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Juga kita banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendapatkan rahmat, ampunan, rezeki, dijauhkan dari neraka, dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mendoakan orang lain, ya, mendoakan orang lain, mendoakan saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Ya. Ini orang yang tidak mendoakan sahabatnya, saudaranya ini akan dianggap sebagai orang yang bakhil. Ya. Padahal doa doa bukanlah perkara yang mudah. Doa sangat ringan. Maka marilah kita mendoakan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Rajab rahimahullah dan para ulama juga menganjurkan agar pada malam ini orang muslim hendaknya mendoakan kebaikan untuk seluruh umat Islam. Umat Islam yang ditindas didoakan agar ya segera mendapatkan haknya, segera dimudahkan dan mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Juga amalan lain yang tak kalah pentingnya adalah berzikir kepada Allah tabaraka. Zikir di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Salat, doa, ibadah doa, pahala zikir akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan karena amalan di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan sekitar 80 tahun. Ini kalau dilipat gandakan sangat luar biasa. Kemudian amalan yang lainnya adalah banyak bertobat dan membaca istighfar. Bertobat. Hendaknya seorang muslim benar-benar bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam. Walaupun juga pada malam sebelumnya juga telah bertobat, tetapi yang namanya tajdid taubah. Tajdid taubah sangat penting. Ya, memperbaharui tobat. Ya. Yang belum bertobat hendaknya segera bertobat. Karena ya, kata Ahmad Khatib Minangkabau rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, dalam banyak bukunya beliau mengatakan at-takhiru an taubah ma'asiyatun tahtaju ila taubah. Ya, beliau menunda tobat adalah maksiat yang perlu untuk juga di istighfar, ya, yang perlu untuk ditobati. Ya, makanya bagi kita semua wajib untuk bertobat secara segera mungkin. Ya, karena menunda tobat adalah kemaksiatan dosa besar yang wajib juga untuk ya dimohonkan ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara amalan lain adalah membaca Al-Quran. Bagi Lailatul Qadar mulia salah satunya karena Al-Quran. Pada malam itu Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit
Satu langit ya pertama, langit yang juga amalan lainnya adalah bersedekah. Ya ini sangat penting, bersedekah pada malam Lailatul Qadar atau pada setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Ini juga sangat urgen. Semoga dengan sedekah kita pada tiap malam akan mendapati malam Lailatul Qadar yang bandingannya lebih baik dibandingkan dari 1000 bulan. Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan, al-amalu fi Lailatul Qadar was-sadaqatu was-salatu waz-zakatu afdalu min alfi syahr. Beliau amalan pada bulan Ramadan, baik itu salat, sedekah, zakat atau amalan lainnya, itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ini merupakan penafsiran. Ucapan Anas bin Malik ini merupakan tafsir dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Salah satu penafsirannya adalah bahwa amalan di dalamnya lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Ini merupakan salah satu penafsiran salaf terhadap itu. Kemudian di antara amalan yang paling penting adalah muhasabah dan introspeksi diri, introspeksi, muhasabah, evaluasi diri, ibadah kita, akhlak kita, dievaluasi pada malam ini secara mendetail. Kalau ada hal yang buruk, kita memohonkan, amalan buruk tersebut dimohonkan ampunan kepada Allah. Kalau ada yang baik, maka kita mengucapkan syukur kepada Allah dan berdoa kepadanya agar ditambahkan. Ya, barakallahu fikum. Dan ya, inilah ya secara singkat tentang amalan-amalan terutama pada malam Lailatul Qadar. Ya, dan tentunya Ana akan berikan kepada Ustaz Luqman untuk memberikan beberapa tips atau beberapa poin pembahasan tentang Lailatul Qadar, ya, waktunya dan tipsnya, tanda-tandanya, dan beberapa hal urgen lainnya, tentunya ya dalam waktu yang singkat. Barakallah. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini waktu Saudi, tentunya siang waktu Indonesia, kita berjumpa kembali dengan segmen berbincang-bincang seputar Ramadan. Segmen kali ini, para ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas terkait hal-hal seputar bulan Ramadan, dan pada pembahasan pertama kita bahas terkait dengan Lailatul Qadar. Sebelum saya melanjutkan kajian atau pembahasan saya, maka saya memberikan informasi kepada para ikhwan dan para akhwat bahwa dalam segmen kali ini kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari para ikhwan dan para akhwat sekalian. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar di fanpage Markas Inayah, dan kita insya Allah akan upayakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, baik Ustaz Maulana ataupun saya secara pribadi, insya Allah. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali dari pembahasan kita pada hari ini, Ustaz Maulana sudah membahas terkait dengan amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang berpotensi atau ada harapan Lailatul Qadar terjadi pada malam tersebut. Saya akan menambahkan sedikit terkait dengan waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Tentunya ini pembahasan kita sering bahas dan juga sering dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dalam buku-buku dan juga para ustadz-ustadz kita di media sosial, di televisi dan lain sebagainya. Namun tadkir ini sekedar untuk memberikan mengulangi kembali yang telah dijelaskan oleh para ulama kita
para ustadz-ustadz kita dan lain sebagainya. Terkait dengan hadis-hadis seputar terjadinya atau waktu dari malam Lailatul Qadar, maka hadis-hadis yang terkuat adalah yang menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang dimulai dari malam ke-21. Ini datang dari hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fi al-ashr al-awakhir min Ramadan." Ini kata Rasulullah SAW, bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, kendati ada pendapat-pendapat selain itu, tetapi pendapat yang terkuat di kalangan para ulama kita bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan di antara 10 terakhir ini, ada malam-malam yang potensinya lebih besar, lebih dominan, yaitu malam-malam ganjil. Ya. Karena sabda juga dari Rasulullah SAW, bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar fil witr min ashr al-wahid. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, pada malam-malam ganjil di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini juga datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga memberikan isyarat ketika Rasulullah datang kepada para sahabat, ya, hendak memberikan penjelasan terkait dengan waktu terjadinya bulan Ramadan, namun pada waktu itu terjadi keributan di antara para sahabat, perselisihan, sehingga kemudian ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di akhir dari hadis ini mengatakan, "Talammasuha fit tasi'ah awis sabi awil khamisah." Carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, malam ke-7 ataupun malam ke-5. Ini kata Rasulullah SAW. Kata para ulama kita bahwa malam ke-9 maksudnya itu adalah ke-29 dari 10 terakhir dari bulan Ramadan, As-Sabi'ah berarti 27 dan Al-Khamisah berarti 25. Sebagian pendapat yang lain bahwa At-Tasi'ah itu adalah malam ke-21, As-Sabi'ah malam ke-23 dan Al-Khamisah malam yang ke-25. Semua ini mengisyaratkan bahwasannya malam-malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar yang memiliki potensi terbesar adalah terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Potensi terbesarnya adalah pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan sebagian para ulama kita di antara kalangan para sahabat, mereka berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 misalnya. Ini seperti riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar pada malam 27. Demikian juga dengan Abu Sa'id Al-Khudri juga berpendapat seperti itu, dan di kalangan para ulama banyak juga yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Ini juga termasuk malam ganjil. Meskipun pendapat yang banyak atau pendapat yang kita katakan dekat dengan kebenaran adalah bahwa malam Lailatul Qadar ia tanaqqal, dia berpindah-pindah antara satu malam dengan malam yang lain, ya. Bisa 20, bisa 21, bisa 23, bisa 22, ya. Berpindah-pindah setiap tahunnya. Ya, ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah kemudian agar kemudian kita termotivasi untuk menghidupkan 10 malam bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian kita dapat berjumpa dan bertemu dan atau beribadah di malam Lailatul Qadar. Kapan dimulai malam Lailatul Qadar ini? Para ulama kita membahas bahwasanya Lailatul Qadar ini dimulai sejak ghurub syams, sejak terbenamnya matahari sampai tulu'ul fajar, yaitu sampai terbitnya fajar pada waktu subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajar, bahwa pada malam itu adalah malam kedamaian sampai datangnya waktu fajar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar menjelaskan tentang turunnya para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu para ulama kita banyak yang memberikan penjelasan, seperti Syekh Shalih Al Fauzan, bahwasanya
malam Lailatul Qadar dimulai atau dimulai pada ghurub syams, sejak awal malam yaitu tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari atau sampai terbitnya fajar, sebagaimana kita jelaskan tadi. Jadi ini merupakan penjelasan singkat terkait dengan malam Lailatul Qadar, bahwa 10 terakhir di malam-malam bulan Ramadan berpotensi untuk terjadinya malam Lailatul Qadar, meskipun potensi yang terbesar adalah pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Ini mungkin penjelasan saya terkait dengan waktu dari malam Lailatul Qadar. Ya, mungkin sekali lagi kami mengajak kepada para ikhwah sekalian ataupun akhwat yang bersama kita pada pagi hari ini atau siang hari ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar bulan Ramadan ataupun terkait Lailatul Qadar ataupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan, sehingga kemudian kita bisa memberikan solusi-solusi dan jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Baik, sebelum kita sambil menunggu pertanyaan ya dari para ikhwah dan para akhwat sekalian, mungkin kita membahas sedikit terkait dengan masalah wanita yang haid atau nifas di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini mungkin kita berbincang dengan Ustaz Maulana, mungkin bisa memberikan solusi ya terkait dengan wanita. Tentunya wanita yang haid dan nifas ada larangan-larangan ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagian dari mereka mungkin merasa rugi ya, merasa kecewa dengan datangnya ketetapan dan takdir Allah berupa haid atau nifas pada 10 malam ini, 10 malam yang termulia, dan terhalangi dari ibadah-ibadah yang seharusnya mereka bisa lakukan. Jadi mungkin kita bisa minta kepada Ustadz Maulana memberikan penjelasan terkait dengan wanita yang sedang haid atau nifas di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Apa ibadah-ibadah yang boleh dilakukan atau apa ibadah yang tidak boleh dilakukan, atau ada solusi-solusi yang lainnya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum Ustaz Uthman. Jazakumullahu khairan atas pencerahannya terkait dengan Lailatul Qadar. Ya, tentang kaum wanita yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Tentunya kaum wanita yang dari awal Ramadan telah berazam untuk beribadah di malam-malam Ramadan dan tidak bermalas-malasan, kemudian juga berniat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tiba-tiba misalnya haid atau nifas, maka wanita tersebut tetap diberikan pahala berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Ini sangat penting untuk diketahui agar setiap kaum wanita yang merasa bahwa waktu haidnya di 10 malam terakhir Ramadan hendaknya berazam bahwa dia ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau haid la qadarullah, maka tentunya dia tetap akan diberikan pahala sesuai dengan niat. Ini yang pertama, azam dan niat. Azam dan niat. Dan azam dan niat ini harus dibarengi dengan amalan yang sungguh-sungguh di malam-malam Ramadan. Ya. Karena itu akan dihitung baginya. Ya. Orang yang kontinu melakukan suatu amalan, kemudian terputus karena adanya halangan tertentu, maka amalan yang kontinu tersebut akan terus diberikan pahala. Ini sangat penting untuk diazamkan, diniatkan oleh seorang wanita muslimah. Jadi ketika haid, amalannya terputus dari amalan-amalan sunnah, maka dia tetap akan diberikan pahala, ya, tetap akan diberikan pahala dari bacaan Al-Quran sebelumnya dia rutin melakukan. Pada ya amalan misalnya
salat sunnah yang dia rutin lakukan, tetap akan diberikan pahala. Ya. Sebagaimana dalam banyak hadis ya tentang keutamaan beramal, keutamaan membiasakan suatu amalan, setelah itu kemudian safar atau marid, kutiba lahu ma kana alaihi minal amal. Ya, kalau dia mudah continue melakukan suatu amalan, kemudian sakit atau safar atau berhalangan sehingga tidak bisa melakukan amalan tersebut, padahal sebelumnya dia telah continue melakukannya, maka pahalanya tetap akan diberi. Mungkin pula wanita haid di malam Lailatul Qadar tetap akan diberikan pahalanya karena dia sudah continue melakukan amalan ibadah di malam Ramadan sebelum Lailatul Qadar. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa wanita haid tetap mendapatkan Lailatul Qadar karena wanita haid dalam ibadah-ibadahnya tidak dilarang kecuali dari dua hal. Yang pertama adalah salat. Ini dalam malam Lailatul Qadar tentunya ya. Ya, dalam malam, ya waktu malam, terutama yang ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah salat. Ya, wanita haid ya, tentunya tidak boleh salat. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya. Ya, bukankah wanita haid itu kalau sudah haid, ya wanita itu kalau sudah haid dia tidak boleh salat dan tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah tidak menyentuh mushaf Al-Qur'an. Tidak menyentuh mushaf Al-Qur'an. Ya, berdasarkan pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama. Adapun selain ini, ya, maka dia dibolehkan beribadah. Artinya ibadah malam Lailatul Qadar tidak hanya terbatas pada salat, ya, tidak hanya terbatas pada salat. Ya. Ada zikir, ada doa, ada bacaan Al-Qur'an. Yang menurut pendapat yang paling rajih insyaallah bahwa bacaan Al-Qur'an bagi wanita haid dibolehkan, maka silakan membaca Al-Qur'an. Kalau tentunya tidak bisa memegang mushaf secara langsung, silakan membaca Al-Qur'an lewat buku tafsir. Silakan membaca Al-Qur'an lewat gadget, ya, aplikasi Al-Qur'an. Atau ya lewat buku Al-Qur'an terjemahan, ini dibolehkan karena dia tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Dia tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Suatu buku yang bercampur, mushaf Al-Qur'an yang bercampur dengan tulisan-tulisan lain, dia dianggap Al-Qur'an kalau tulisan-tulisan selain Al-Qur'an sedikit. Tapi kalau tulisan selain Al-Qur'an seperti tafsir ya, atau terjemahan lebih dominan dibandingkan dengan tulisan Al-Qur'an di dalamnya, maka dia tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Jadi batasannya adalah mana yang lebih dominan. Sehingga boleh bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur'an lewat kitab tafsir ataupun terjemahan ataupun aplikasi yang ada di HP masing. Juga amalan-amalan ya bersedekah, ya, istighfar, zikir, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Apalagi doa, berbanyak doa di dalamnya sangat urgent. Jadi wanita haid tetap dibolehkan, bahkan tetap dianjurkan untuk mendapatkan ya, Lailatul Qadar dengan syarat bersungguh-sungguh pada setiap malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah yang dibolehkan, yang diizinkan secara syariat kepada wanita haid atau kepada wanita yang kira demikian Ustaz Lukman. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum, ini penjelasan yang gamblang dari Ustaz Maulana terkait dengan wanita yang haid atau nifas di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Intinya bahwa hendaknya dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat ya, seperti sholat, puasa, tawaf, iktikaf ya, dan juga memegang mushaf. Menurut beliau bahwa memegang mushaf bagi wanita haid itu adalah hal yang terlarang ya. Namun masih terbuka bagi wanita-wanita tersebut untuk apa? Melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat banyak ibadah yang bisa dilakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang berpotensi terjadi malam Lailatul Qadar ya. Beliau sudah contohkan tadi, sehingga hendaknya seorang muslimah yang mendapatkan
takdirnya berupa haid ataupun berupa nifas tidak kecewa, tidak bersedih hati, ya, sehingga kemudian menjadikan dia malas atau enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Lailatul Qadar. Namun yang terpenting dari itu, para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bahwasanya nifas dan haid ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah digariskan bagi wanita, ya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah ketika beliau juga sedang haid dalam keadaan berhaji, Rasulullah mengatakan, "Anufisti, apakah engkau sedang haid?" Maka Aisyah mengatakan, "Ya, saya sedang haid." Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya hadzal amr qad kataballahu ala banati Adam, bahwa ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi wanita-wanita atau anak dari Nabi Adam yang wanita. Maka tentunya di sini tersirat bahwasanya seorang wanita yang mendapatkan ini semua hendaknya dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah bagian dari takdir yang Allah berikan kepadanya. Keridhaan ini tentunya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau dia ridho ketika malam Lailatul Qadar, ini merupakan bentuk dari amalul qalb, ya, amalan-amalan hati yang dia lakukan pada waktu-waktu tersebut. Ini. Dan Ustaz Maulana tadi menyinggung sedikit tentang hal yang unik terkait dengan orang yang terbiasa untuk melakukan amalan-amalan ketika dalam keadaan sehat. Maka ketika ada halangan seperti haid atau nifas, amalan-amalan tersebut atau pahalanya tetap tercatat bagi orang tersebut. Ini karena ini adalah udzur syar'i, ada udzur syar'i. Jadi ketika dia tidak mampu atau terhalangi untuk melakukan amalan tersebut, dia tetap mendapatkan pahala dari amalan-amalan tersebut. Ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, para ikhwan dan akhwat sekalian, kembali kita mengajak kepada para ikhwan dan akhwat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, memberikan. Baik, fadhal Ustaz. Ya, mungkin ada pertanyaan yang masuk, ya, mungkin antum bisa jelaskan. Ya, bahwa pada malam Lailatul Qadar, ya, ada pertanyaan yang masuk bahwa pada malam Lailatul Qadar, kita tadi sudah bahas Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa amalan baik di dalamnya dilipat gandakan dengan setara dengan amalan yang lebih utama atau lebih banyak dibandingkan dengan amalan 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Bagaimana sebaliknya dengan amalan dosa di dalam malam Lailatul Qadar? Jadi saat malam yang mulia Lailatul Qadar, ya, kaum muslimin fokus dengan ibadah, tiba-tiba di dalamnya banyak orang yang berbuat dosa. Apakah dosa mereka juga dilipat gandakan, ya, atau tidak? Ya, Fadhol. Baik, ini pertanyaan unik. Mungkin kita diskusi mungkin dengan Ustaz Maulana nanti, ya, terkait dengan masalah ini. Apakah dosa-dosa di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mungkin kalau jawaban saya kurang berkenan, mungkin kita bincangkan dan diskusikan dengan Ustaz kita, Ustaz Maulana juga. Baik, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan terkait dengan masalah melipat gandakan amalan itu terjadi pada amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya menjelaskan bahwasanya amalan-amalan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan keburukan, wallahu a'lam, saya belum mendapatkannya mungkin dalil terkait dengan pelipat gandakannya. Tetapi bisa jadi kapasitas dari dosa tersebut dibesarkan, jadi bukan dilipat gandakan. Jadi kapasitas dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pada malam-malam yang mulia, baik malam Lailatul Qadar ataupun pada malam pada bulan Ramadan ataupun pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah, kapasitasnya itu dibesarkan, ya. Jadi bukan dilipat gandakan tapi dibesarkan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut di waktu-waktu yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu-waktu yang mulia. Jadi ini mungkin, ya, yang saya pahami terkait dengan masalah melipat gandakan amalan. Jadi amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, bahwasanya
dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat kata Rasulullah SAW dalam hadis, dalam sebuah riwayat, min asra ila sab'imi'a di'fin, dari 10 sampai 7 kali, illa saum fa innahu li fa ana asfihi, kecuali puasa maka dia pahalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala dari amalan tersebut. Adapun amalan-amalan keburukan, sekali lagi saya mungkin Ustaz Maulana bisa memberikan penjelasan lebih banyak terkait dengan dalilnya tapi yang saya tahu bahwasanya tidak ada terkait dengan masalah itu. Namun yang bisa menjadi kita ambil kesimpulan bahwa mungkin kapasitas yang besar dari dosa itu kemudian dibesarkan karena hurmatu al-lailah, ya, karena hurmatul lailah, keagungan dari malam tersebut atau keagungan dari hari tersebut, sehingga dosa yang kecil bisa menjadi besar misalnya, ya, atau dosa yang besar kapasitasnya diperbesar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian tentunya lebih berat, ya, dosanya dibandingkan dengan dosa yang dilakukan di hari-hari yang biasa. Ini mungkin penjelasan dari saya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Maulana. Tafadhol Ustaz, kalau ada penjelasan tambahan dari antum, tafadhol. Senang Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Hayakumullah. Tentunya Ustaz, barakallahu fikum. Ya, tentunya apa yang antum sebutkan, masya Allah, jazakumullah khairan. Tentunya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Jadi kalau kebaikan di antara kemuliaan Allah pada amalan baik kita, ya, adalah dilipat gandakan. Dan di antara keadilan Allah pada dosa kita, maka dosa kita tetap satu, ya, tidak dilipat gandakan. Adapun ya terkait dengan kapasitasnya, ya, tentunya pasti akan ditambah kalau berkaitan dengan tempat yang suci atau waktu yang suci. Ya. Kalau kita misalnya berbuat dosa di Haramain, maka itu selain dosa kita dari maksiat, juga ada dosa kita karena tidak menghargai tempat yang suci. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang melakukan maksiat, ya, di tanah haram, maka akan diberikan, ya, tentunya azab yang pedih karena tidak menghargai kesucian tempat tersebut. Demikian pula kalau tidak menghargai bulan Ramadan, tidak menghargai Lailatul Qadar, juga dosa tersendiri selain dosa maksiat yang dilakukan pada malam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, pertanyaan yang kedua, ya, dari Safar Abu Zaki Zakaria. Beliau bertanya bahwa adakah batasan waktu beramal di malam Lailatul Qadar, misalkan habis Isya sampai dengan subuh yang dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Jadi batasannya. Ya, jazakallah khairan. Tentunya batasan Lailatul Qadar telah disinggung oleh Ustaz Lukman tadi di materi. Dari pas awal malam, ya, yang namanya lailah itu, ya, dihitung dari awal malam, yaitu setelah tenggelamnya matahari. Pas azan maghrib, itulah permulaan dari malam. Tsumma atimmus siyama ilal lail, ya. Sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Jadi permulaan malam artinya setelah tenggelamnya matahari. Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailah di sini permulaannya adalah sejak tenggelamnya matahari. Jadi sejak tenggelamnya matahari, dari situlah pahala amalan dilipat gandakan menjadi lebih baik dibandingkan dari amalan 1000 bulan. Jadi dari sejak tenggelamnya matahari, silakan memperbanyak amalan sampai terbitnya fajar kedua, sampai azan subuh. Sampai azan subuh itu waktu yang sangat, ya, panjang ini semuanya, ya, adalah waktu yang sangat utama dan semuanya waktu turunnya para malaikat ke dunia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua malam itu semuanya dengan malam yang penuh kesejahteraan, kenangan, turunnya malaikat, ya, malaikat bersalam, ya, mengucapkan doa istighfar untuk orang-orang yang beribadah pada malam itu
hatta matla'il fajar, sampai fajar yang kedua terbit. Ya. Jadi sekitar dari jam 6 misalnya, kalau tenggelam matahari jam 6 sampai kalau subuhnya misalnya jam setengah 5 atau jam 5 sampai 1. Sekitar durasi 11 jam atau mungkin sekitar 10 jam atau 10,5 jam. Ini semuanya masuk dalam lingkup atau dalam kategori Lailatul Qadar. Jadi sejak tenggelam matahari sudah harus ya banyak beribadah kepada Allah sampai waktu subuh. Ya. Mau bergadang silahkan, ya. Karena Rasulullah SAW dikisahkan bahwa beliau tidak tidur pada malam-malam ya Ramadan, terkhusus pada 10 malam terakhir Ramadan. Ya, beliau tidak tidur, beliau banyak beribadah. Bahkan sebagian ulama ya rahimahumullah dan hafizahum mengatakan bahwa beribadah semalam suntuk itu makruh hukum. Seorang muslim tidak tidur malam demi beribadah itu makruh hukum. Karena Rasulullah telah melarang hal ini. Rasulullah mengatakan, aku laila wa anam. Saya ya salat malam, beribadah pada malam hari dan juga tidur pada malam. Menyelisihi petunjuk Rasul pada hal yang seperti ini makruh. Tetapi terkhusus pada 10 malam terakhir Ramadan atau terkhusus pada malam-malam Ramadan, ya, petunjuk Rasul adalah tidak tidur malam. Petunjuk Rasul terkhusus 10 malam terakhir Ramadan, apalagi pada malam Lailatul Qadar adalah tidak tidur malam, fokus beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sangat utama ya bagi kita semua. Barakallahu fiik. Syukur Ustaz. Baik, kami mengajak kembali kepada para pemirsa, para ikhwan dan akhwat sekalian untuk berpartisipasi dalam acara bincang-bincang Ramadan pada kali ini, pada siang hari ini, dengan memberikan pertanyaan lewat fanpage Markazus Inayah. Kita akan jawab ataupun kita akan berikan solusi bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, kepada Ustadz kita Ustadz Maulana dan juga mungkin juga kepada saya pribadi. Baik Ustadz kita Ustadz Maulana, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang datang kepada kita, mungkin ada pertanyaan seputar ini bahwa yakni kebanyakan dari kita mungkin karena lemah iman kita atau ketakwaan kita masih belum terlalu kuat. Ketika 10 terakhir di bulan Ramadan sebenarnya kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah berupaya sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita mungkin tidak merasakan apakah ini Lailatul Qadar atau bukan. Kita cuma bisa menebak-nebak. Jadi tidak merasakan bahwasanya saya ini sudah dapat Lailatul Qadar. Dalam hadis Aisyah, ya, Ara'aita law adraktu Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan Aisyah itu ada ilham atau semacam itu ya. Bahwasanya orang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar seakan-akan tahu bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi mungkin yang menjadi perbincangan kita, apakah dipersyaratkan orang yang menghidupkan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar untuk tahu bahwasanya ini malam Lailatul Qadar, atau mungkin ada ilham, mimpi atau hal yang lain. Karena biasanya kita kalau sudah pagi, apalagi khususnya di malam-malam yang ganjil, kita biasanya melihat matahari ya. Kita melihat tanda-tanda apakah semalam Lailatul Qadar, tadi malam saya banyak beribadah misalnya, banyak melakukan qiyamul lail dan lain sebagainya. Jadi pagi-pagi sudah melihat matahari apakah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar karena ada ciri-ciri ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun itulah karena lemah iman kita atau ketakwaan kita masih mungkin ya masih rendah ya, sehingga kemudian kita mungkin tidak tahu bahwasanya ini malam Lailatul Qadar atau tidak. Padahal di zaman Rasulullah SAW sebagian para sahabat mengisahkan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam sekian misalnya, pada malam sekian. Ini seakan-akan mereka yakin untuk hal itu. Jadi mungkin yang kita bincangkan ini adalah apakah memang dipersyaratkan orang yang memakmurkan malam Lailatul Qadar untuk tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, atau yang penting kita beramal saja. Ya, kita beramal saja di 10 malam terakhir. Masalah kita dapat atau tidak ya, sesuai dengan malam Lailatul Qadar atau tidak, ini merupakan
karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Intinya kita berusaha untuk menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada ucapan para ulama atau hal yang lain terkait dengan masalah ini. Ya ini yang kita bincangkan pada kali ini Ustaz kita. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Tentunya seorang muslim yang melewatkan 10 malam atau yang melalui 10 malam Ramadan dengan banyak ibadah di tiap malamnya, dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pasti. Baik dia tahu itu adalah malam Lailatul Qadar atau tidak, kalau tiap malam beribadah, dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini trik pertama untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi trik pertama untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah ya banyak-banyak saja beribadah di tiap malam, di 10 malam terakhir. Insya Allah pasti akan dapat. Pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar sudah ada di 10 malam terakhir Ramadan menurut jumhur banyak para ulama. Ya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan juga bahwa Lailatul Qadar 10 malam pertama, 10 malam kedua, bahkan mengatakan bahwa Lailatul Qadar ada di luar Ramadan. Tapi ini pendapat tentunya yang kurang benar. Kemudian yang kedua adalah ya seorang muslim tidak mesti mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Tidak mesti mengetahui. Untuk supaya amalnya dilipat gandakan atau untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, itu tidak mesti. Itu tidak mesti. Tetapi tentunya agar ya seorang muslim merasa lebih yakin, ya merasa lebih sungguh-sungguh ya. Maka tentunya sudah menjadi fitrah agar ya mengetahuilah bahwa malam ini insyaallah Lailatul Qadar. Itu sudah menjadi fitrah seorang manusia. Itu sudah menjadi fitrah seorang manusia, walaupun ya dia telah beribadah, tetapi pada waktu-waktu tertentu dia harus ya sungguh-sungguh, harus lebih sungguh-sungguh. Optimis ya. Tentunya dari sini ya para ulama rahimahullah kemudian dia melakukan atau menyebutkan beberapa tanda-tanda Lailatul Qadar, tentunya berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Walaupun tanda-tanda ini tentunya kurang jelas, bahkan akan sama dengan malam-malam yang bukan malam Lailatul Qadar. Dalam Musnad Ahmad misalnya disebutkan beberapa tanda bahwa inna amarata Lailatul Qadar anha sofiyah kana fiha qamaran sati'an sakinah sajiyah, dan ya hadis panjang ya bahwa pada malam Lailatul Qadar ya malamnya bersih, cerah, seakan-akan bulan ya terang, tenang, tidak panas dan juga tidak dingin. Tidak ada bintang jatuh dan sebagainya. Ya, ini salah satu tanda Lailatul Qadar yang disebutkan dalam Musnad Ahmad. Ya, sebagian ulama menghasankan hadis. Ya, tanda-tanda yang seperti ini, tidak ada bintang jatuh, malamnya tenang, cerah, ya bulannya ya terang dan sebagainya. Ya, tanda-tanda yang seperti ini juga akan ya tentunya banyak malam selain malam Lailatul Qadar juga memiliki tanda-tanda yang sebagian ulama juga sebagian ulama juga kemudian menyatakan bahwa di antara tandanya adalah hujan pada malam. Hujan menunjukkan ketenangan. Ya. Hanya ya, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah ya. Asjudu fi ma'in wa tin. Ya pada malam ya pada subuh Lailatul Qadar beliau ya mereka sujud di ya tanah yang dibasahi dengan air hujan. Ya, ini juga merupakan tanda-tanda, tapi tanda-tanda yang seperti ini bisa saja sama dengan malam-malam yang lain. Bisa saja malam 24, 25 misalnya, itu sama juga hujan. Ya. Padahal mungkin malam Lailatul Qadarnya juga pada malam 27, 29 dan sebagainya. Atau bahkan mungkin pada malam Lailatul Qadar di sebagian tempat hujan, di sebagian yang lain tidak hujan. Ya ini ya bisa saja terjadi. Ya. Dan jadi tanda-tanda sebelum malam Lailatul Qadar, walaupun disebutkan di beberapa hadis,
Ya, sebagian ulama tentunya menghasankan hadis ini, tapi ia adalah tanda-tanda yang samar dan tidak jelas. Dan ini menunjukkan ya suatu hikmah bahwa seorang muslim hendaknya tetap banyak beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Itu hikmahnya. Agar setiap muslim tidak kemudian berpangku tangan dan mengatakan, oh kalau begitu, kalau malam Lailatul Qadar adalah cuma malam 27, saya santai-santai saja pada malam ya dari pada malam Ramadan saya santai-santai saja ya. Dan kemudian pada malam 27 saya akan minum kopi sebanyak-banyaknya ya, misalnya supaya saya tidak tidur dan beribadah pada malam itu ya. Ini ya agar seorang muslim tidak berpangku tangan, hendaknya ya ini salah satu hikmahnya. Maka hikmah tanda-tanda Lailatul Qadar sebelum ya atau pada saat terjadinya itu samar dan kurang jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tanda Lailatul Qadar yang jelas setelah terjadinya Lailatul Qadar. Ya, ketika pada pagi harinya dikisahkan bahwa ya anha tatlu yauma idzin la syu'a alaha. Bahwa matahari pada pagi hari Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa adanya cahaya panas yang ya terbit seperti bulan purnama, seperti apa? Ya, seperti cahaya bulan. Ini merupakan tanda yang paling jelas dari Lailatul Qadar. Namun tanda yang paling jelas ini muncul setelah terjadinya malam Lailatul Qadar. Jadi salah satu hikmahnya adalah agar orang yang telah beribadah pada malam harinya bersyukur kepada Allah, dan orang yang melalaikan malam itu kemudian menyesali kelalaiannya dan hendaknya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama tobat belum tobat belum ya. Saya kira ini jelas ya. Barakallahu fikum. Kalau ada tambahan silahkan ya. Ini ada pertanyaan Ustaz ya. Iya, tafadhal Ustaz. Ya, jawab bahwa di masjid ya ada salah satu ikhwah bertanya bahwa di masjidnya ada salat tarawih dan salat lail. Keduanya ada witirnya. Jadi salat tarawih di awal malam ada witirnya. Kemudian salat lail, salat tahajudnya ya istilahnya di tengah malam atau di akhir malam ada juga witirnya. Apakah dibolehkan witir 2 kali atau bagaimana cara menggabungkan keduanya? Jazakallahu khair. Ini satu. Baik, ini pertanyaannya ya. Baik. Terkait dengan masalah witir ya, tentunya datang dari Rasulullah SAW riwayat-riwayat ya terkait dengan masalah ini, bahwa hadis Abdullah bin Umar ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan sholat malam, ya, beliau mengatakan sholatul laili masna masna, bahwa sholat malam itu 2 rakaat wa idza khasyiya alaikum subah, apabila takut atau khawatir kalian mendapatkan subuh, falyusalli wahidatan atau witra, maka hendaknya dia salat satu rakaat atau salat ganjil. Ini kata Rasulullah SAW. Adapun dan juga dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan salat witir 2 kali. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan la witrani fil lailah, bahwa tidak ada 2 kali salat witir dalam satu malam. Ini kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya salat witir dilakukan 1 kali saja dalam satu malam. Tidak boleh melakukan salat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau dia sudah melakukan salat witir di awal malam, maka hendaknya jikalau dia melakukan salat malam atau qiyamul lail di akhir malam, dia melakukan secara genap, jadi 2 rakaat dan tidak diulangi lagi witirnya. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya hendaknya kita menjadikan sholat witir sebagai sholat yang terakhir. Sabda Rasulullah, ij'alu akhir salatikum bil lail witra. Jadikan sholat akhir kalian di waktu malam itu adalah sholat witir. Maka para ulama kita menjelaskan bahwa amar di sini atau perintah di sini lil istihbab, yaitu untuk sunnah, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Oleh karena itu kita kembali ingatkan bahwasanya sholat witirnya 1 kali saja, entah di awal malam ataupun di akhir malam sesuai dengan kesepakatan ya, sesuai dengan kesepakatan
misalnya dalam masjid itu disepakati nanti witirnya di akhir malam misalnya, tafadhol, atau disepakati bahwa kita witir di awal malam, nanti di akhir malam kita sholat secara genap saja. Jadi ini penjelasan terkait dengan masalah sholat witir. Intinya tidak boleh 2 kali kita melaksanakan witir. Kalau sudah witir di awal malam, hendaknya sholat di akhir malam dilakukan secara genap saja ya, 2 rakaat sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan keinginan. Adapun kalau disepakati bahwa witirnya di akhir malam, maka ini juga tidak apa-apa, bahkan sesuai dengan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penjelasannya. Wallahu a'lam. Mungkin ada penjelasan dari Ustaz Maulana atau tambahan dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jadi kalau sudah witir di awal malam, kesimpulannya kalau sudah witir di awal malam, maka setelah kalau sholat berjamaah lagi di akhir malam, maka tidak perlu sholat witir. Itu Ustaz ya. Barakallahu. Iya, sahih. Nah, witir cuma 1. Ya. Atau kalau seandainya sholat tarawih di awal malam kemudian tidak witir dan witirnya diakhirkan bersamaan dengan tahajud misalnya, atau dengan sholat di akhir malam atau di tengah malam. Jazakumullah khairan. Sahih. Ini ada pertanyaan yang lain Ustaz, mungkin Ustaz Maulana bisa memberikan jawaban. Pertanyaan dari Muhammad ya, apakah mimpi basah? Yaitu mimpi basah ya, membatalkan puasa dan iktikaf? Tafadhol Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya pembatal puasa jelas ya, pembatal puasa tentunya yang disepakati oleh para ulama ada 3, makan minum, berjima ya, makan minum, kemudian berjima suami istri, itu pembatal yang disepakati oleh para ulama. Selainnya masih diperselisihkan tentunya ya. Di antara yang diperselisihkan adalah keluarnya air mani. Tentunya ini ya, walaupun yang paling rajih insya Allah bahwa keluarnya air mani secara sengaja ini membatalkan puasa karena dia menyelisihi dari maksud ya, menyelisihi dari maksud dan merupakan syahwat atau salah satu bentuk syahwat yang ada dalam hadis ya, yang ada dalam hadis Bukhari dan juga Ahmad ya, bahwa taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Jadi ini salah satu bentuk syahwat adalah keluarnya air mani secara sengaja. Adapun keluarnya air mani secara tidak sengaja ya, secara tidak sengaja baik karena penyakit ya, tentunya ini ya ada, atau karena mimpi basah, maka ini sama sekali tidak membatalkan puasa. Dia dihukumi dengan makan karena lupa atau minum karena lupa. Dia karena tidak ada kesengajaan untuk membatalkan puasa. Karena lupa saja. Sama dengan bahkan keluarnya air mani ketika mimpi basah, ini ya bahkan lebih pantas untuk tidak membatalkan puasa. Karena ini bukan kehendak kita. Kalau kita makan karena lupa, kita memang berkehendak untuk makan. Tapi kita melupakan puasa kita. Ya, melupakan bahwa kita puasa. Tetapi ya mimpi basah itu di luar kehendak kita sebagai manusia. Di luar kehendak kita. Maka ini lebih pantas untuk tidak membatalkan puasa. Demikian juga apakah dia membatalkan iktikaf? Tentunya tidak juga membatalkan iktikaf. Ya, tidak juga membatalkan iktikaf. Ya, kalau seandainya masjid sampai kotor gara-gara basah, silahkan membersihkan ya tempat yang kotor tersebut. Ya, silahkan membersihkan tempat yang kotor tersebut dan tidak perlu membersihkan seluruh masjid. Ya, ini sebagaimana keyakinan kami dulu waktu kecil, kalau mimpi basah di masjid, maka semua lantai masjid harus dibersihkan. Ini tidak ya, ini tidak perlu, cukup membersihkan lantai masjid atau karpet yang terkena. Ya, karena Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang sahabat ya
Arab Badui, salah seorang sahabat yang berasal dari Arab Badui, kencing di masjid, ya, kencing tentunya lebih berat dibandingkan dengan air mani, ya, yang dari mutu basah. Kencing lebih berat, ya, lebih menjijikkan tentunya. Maka karena kencing najis, air mani bukan najis, ya, maka Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk ya membersihkan atau menuangkan air yang lebih banyak ke tempat kencing tersebut dan tidak menuangkan ke seluruh masjid. Ya, demikian halnya dengan air mani yang bukan najis, ya, maka tentunya tetap dibersihkan, karena walaupun dia bukan najis, tetapi dia tetap dianggap sebagai hal yang kotor, hendaknya dibersihkan secara bersih, ya, pada tempat tersebut. Barakallahu fikum. Dan dia bukan pembatal itikaf sama sekali. Pembatal itikaf ya adalah keluar dari masjid tanpa ada hajat, ya, tanpa ada kebutuhan mendesak, ini membatalkan itikaf. Kemudian kemudian hubungan suami istri, ya, ini juga ya membatalkan itikaf. Keluar ke rumah misalnya pada malam hari, tapi ya tiba-tiba tergoda dengan istri kemudian dia berhubungan, ini juga membatalkan itikaf. Ya, hendaknya kalau keluar rumah untuk keperluan tertentu, ya, pulang segera setelah itu. Kemudian juga diantaranya adalah berniat untuk mengakhiri itikaf, ini juga membatalkan itikaf. Selain itu insya Allah tidak ada, ya, termasuk mimpi basah bukan pembatal dari barakallahu fikum. Jazakumullah. Kalau ada tambahan di yang penting mandi junubnya, Ustaz, itu paling penting itu supaya bisa sholat. Ini paling penting ini. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan lain, ya. Baik, betul, Ustaz. Ya. Apakah tadi kita sudah jelaskan tentang wanita haid boleh membaca Al-Qur'an dengan bukan lewat mushaf, tetapi lewat buku tafsir, terjemahan ataupun aplikasi. Apakah wanita haid boleh melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, atau apakah wanita haid hanya boleh membaca Al-Qur'an tapi hanya ayat tertentu saja? Baik. Silakan ditambahkan, Ustaz. Baik, ini sebenarnya yang berhak untuk menjawab pertanyaan ini Ustaz Maulana, karena tadi beliau yang jelaskan. Tapi tadi beliau sudah menjawab pertanyaan terkait dengan mimpi basah membatalkan puasa atau tidak. Mungkin saya akan memberikan penjelasan singkat, ya. Kalau ada tambahan, mungkin Ustaz Maulana akan memberikan tambahan. Tadi beliau sudah jelaskan bahwasanya membaca Al-Quran hukum asalnya dilarang bagi seorang wanita yang sedang haid. Ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau. Maksudnya membaca Al-Quran di sini adalah menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf Al-Quran yang disebut dengan Al-Quran. Adapun membaca ayat-ayatnya, maka ini para ulama kita tidak ada larangan. Misalnya kita membaca Al-Quran lewat hafalan misalnya, atau membaca Al-Quran lewat hafalan kita misalnya, maka ini diperbolehkan, tidak permasalahan. Jadi yang dilarang bagi orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid, adalah memegang mushaf, baik dia membaca mushaf itu ataupun dia cuma sekedar membawa saja, ya. Karena memang hadis-hadisnya terkait dengan masalah itu. Karena itu Ustaz Maulana tadi mengatakan bahwa seorang wanita haid, ya, sebagian para ulama mengatakan dibolehkan untuk membaca Al-Quran, tetapi bukan di mushaf, ya, bukan di mushaf. Jadi Al-Quran yang kita kenal di mushaf itu, tapi boleh di Quran terjemah atau Quran tafsir. Kenapa boleh? Karena dia bukan Quran murni. Jadi dia bukan mushaf. Namanya bukan Quran murni lagi, tapi dia Quran terjemah atau buku tafsir dan lain sebagainya. Dan beliau juga jelaskan tadi bahwasanya masuk di sini juga gadget. Gadget itu adalah seperti HP ataupun iPad ataupun laptop, ya. Karena hukumnya bukan seperti hukum mushaf. Ini pendapat juga sebagian para ulama kita, ya, terkait dengan masalah ini. Ini masalah kontemporer sebenarnya. Bolehnya kita membaca mushaf dari HP, boleh apa tidak? Ini masalah kontemporer, karena masalah ini bisa kita katakan bahwasanya ada pada zaman-zaman ini. Dan sebagian para ulama kita membolehkan membaca mushaf dari gadget ataupun dari iPad ataupun dari laptop. Jadi boleh dia melanjutkan bacaannya, bahkan menghatamkan bacaan Al-Qur'annya
lewat sarana-sarana dan media yang sudah kita sebutkan tadi itu. Ya, syaratnya adalah tidak memegang mushaf saja, tidak memegang mushaf, maka boleh baginya untuk membaca Al-Quran dari jajet atau membaca Al-Quran dari buku tafsir atau dari Quran terjemah, karena namanya bukan mushaf lagi, tapi dari dia sudah gabung dengan Quran, dengan terjemahan, bahkan mungkin terjemahannya lebih banyak dibandingkan dengan isi Al-Qurannya itu misalnya ya. Nah ini mungkin penjelasan saya, mungkin ada pendapat atau penjelasan dari Ustadz Maulana, mungkin tambahan dan lain sebagainya. Fadhil Ustaz. Nah, Ustaz, barakallahu fiikum. Tentunya tentang wanita haid, ya. Bacaan Al-Quran tentang wanita haid, ya tentunya ada dua macam. Ada bacaan Al-Quran, ada bacaan Al-Quran ya, tilawah Al-Quran. Ya, ini tentunya tetap dibolehkan. Dan juga ada ayat-ayat Al-Quran yang dipakai untuk berdoa, ini juga dibolehkan. Jadi dua-duanya dibolehkan, baik ayat-ayat Al-Qurannya yang dipakai untuk berdoa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan doa-doa lain yang dari Al-Quran itu semuanya dibolehkan, Dan juga tentunya membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf secara langsung dibolehkan. Barakallah. Demikian Ustaz. Baik Ustaz. Syukran Ustaz tambahan. Jadi mentakkid yang sudah dijelaskan tadi. Ini ada pertanyaan yang lain ya dari Abu Ruqayyah ini ya, dari Abu Ruqayyah. Pertanyaannya adalah innamal a'malu binniyat. Apakah jika berniat iktikaf 10 hari terakhir, jadi niat sejak awal sudah mau beriktikaf 10 malam terakhir Ustaz, lalu keluar di hari ke-8, mungkin ada uzur dan lain sebagainya, keluar di hari ke-8, apakah itu membatalkan seluruh iktikafnya yang sudah lewat? Jazakumullah khair Ustaz. Tafadhal. Ya, barakallah fiik. Tentunya iktikaf adalah sunnah. Ya. Iktikaf adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan membatalkan iktikaf pada misalnya berniat 10 hari, tapi ada hal penting, ya, ada hal darurat, tiba-tiba membuat kita membatalkan iktikaf. Maka insya Allah iktikafnya tetap dihitung berdasarkan niat. Karena dia membatalkannya karena hal darurat, ya. Karena hal darurat, dan pahala iktikafnya selama 8 hari tersebut tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap diberikan pahala oleh Allah Tabaraka wa taala, dan iktikafnya tetap dihitung 10 hari berdasarkan niatnya. Kalau ia keluar karena udzur syar'i, seperti karena sakit, ya. Seperti karena sakit, karena misalnya istri atau keluarganya membutuhkannya, ya. Karena mereka sakit, orang tua dan sebagainya, maka itu terhitung tetap diberikan pahala. Ya, kalau dia keluar pada hari ke-8, padahal dia sudah niatkan sampai 10 hari. Innamal a'malu binniyat. Tetap diberikan pahala dia pada iktikafnya selama 8 hari. Bahkan kalau dia keluar tanpa uzur, membatalkan iktikafnya tanpa uzur syar'i, pahala iktikafnya tetap diberikan. Walaupun tentunya ya tidak sama dengan pahala orang yang keluar karena darurat tadi, ya. Karena ya dia misalnya, wah saya sudah enggak iktikaf karena ya tanpa sebab, ya dia putuskan, maka insya Allah ibadah iktikafnya tetap diberikan pahala, ya, karena dan dia tidak mendapatkan dosa apa-apa dan iktikafnya tidak batal. Iktikafnya tidak batal, ya. Maksudnya dalam artian pahala iktikafnya yang telah dilakukan tidak batal, ya. Adapun iktikafnya yang sekarang telah batal, telah batal. Kalau dia mau masuk untuk iktikaf lagi, maka dia harus berniat, ya, memperbaharui niat untuk iktikaf. Itu maksudnya. Barakallahu fiikum. Saya kira jelas insya Allah, ya. Jelas.
secara singkat. Dan yang terakhir pertanyaan dari Zainuddin Hiola, beliau bertanya, apakah Ustaz, apakah boleh meninggalkan imam setelah sholat tarawih, dan tidak mengikuti witirnya, ya mungkin karena witirnya akan ditunda atau sebagainya. Barakallahu fikum. Ini nampaknya pertanyaan yang terakhir. Barakallahu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Baik. Terkait dengan meninggalkan imam setelah sholat tarawih, ya, tentunya kalau ditanya tentang bolehnya, maka kita katakan hukumnya boleh. Ya. Boleh bagi dia untuk meninggalkan imam ketika dia sholat tarawih dan kemudian pergi ya dan meninggalkan witir. Misalnya witirnya dia tidak ikut imam, mungkin ingin witir bersama dengan keluarganya atau nanti pulang ke rumah witir dan lain sebagainya. Maka diperbolehkan untuk melakukan itu, tapi tentunya ada kerugian ya, yang besar bagi tersebut yang telah meninggalkan sholat di belakang imam sampai selesai, karena memang ada janji atau ada sabda dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan sholat malam ya, bahwasanya man shalla ma'al imami hatta yansharif, barang siapa yang sholat bersama imam, khususnya sholat tarawih ya, sampai selesai, yang syarif di sini sampai selesai witir, sampai kapan disepakati oleh imam. Ya mungkin di 10 terakhir itu kan ada sholat tarawih di awal malam, ada juga sholat tarawih di akhir malam, sesuai dengan disepakati ya. Hatta yang syarif sampai selesai, kutiba lahu salatu lailatun kamil. Maka ditetapkan baginya pahala sholat sepanjang malam. Ini kata Rasulullah SAW. Maka kalau ingin pahala kita sempurna dalam sholat malam, kita cuma sholat 11 rakaat misalnya, atau mungkin sholat kurang dari itu, atau mungkin lebih sedikit dari itu, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita pahala yang sangat banyak, yaitu ditetapkan bagi kita sholat sepanjang malam. Maka ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jikalau memang tidak ada udzur syar'i, udzur yang darurat, ya hendaknya sholat bersama imam ya sampai selesai. Kalaupun dia ingin menambah sholatnya di akhir malam, maka dia bisa melakukan sholat 2 rakaat sesuai dengan yang dia inginkan. Atau kalaupun dia ingin sholat witirnya di akhir malam sebagai bentuk aplikasi dari sabda Rasulullah SAW, ij'alu akhiru sholatakum bilaili witra, maka ketika imam sholat witir, maka kita bisa tambah 1 rakaat lagi. Jadi sholat di awal malam menjadi genap. Ya, sholat di awal malam menjadi genap karena kita menambah 1 rakaat dari imam ketika imam selesai sholat witir. Maka di akhir malam kemudian kita bisa melakukan sholat witir ya bersama keluarga ataupun sendiri, tentunya mungkin setelah tambahan-tambahan sholat yang kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini mungkin solusinya. Kalau ditanya tentang hukumnya, maka hukumnya boleh kita meninggalkan imam setelah sholat tarawih dan sholat witir di rumah kita. Ini ini diperbolehkan hukumnya. Namun tentunya ada kerugiannya adalah sabda Rasulullah SAW bahwa meskipun kita cuma sholat sedikit, tapi jikalau kita sholat bersama imam sampai selesai, ya, mungkin cuma setengah jam atau paling banyak 1 jam, tapi kita selesai sholat bersama imam, tapi kita akan ditetapkan bagi kita sholat selama 1 malam penuh. Ini kata Rasulullah SAW, ya, sholat selama 12 jam kurang lebih. Maka ini keutamaan yang besar, maka rugi kalau kita tinggalkan kebaikan-kebaikan seperti ini. Solusinya adalah sholat sampai selesai bersama dengan imam, ya, sampai witir. Ketika witir juga salam. Nah, ketika kita ingin menambah lagi di akhir malam, maka kita sholat 2 rakaat, ya, sholat genap saja, sholat genap, kemudian selesai, tidak usah melakukan witir sebagaimana saya jelaskan tadi. Atau yang kedua, solusi yang kedua, ketika imam salam witir, maka kita menambah 1 rakaat lagi, sehingga kemudian sholat kita di awal malam itu menjadi sholat yang genap, ya, sholat yang genap. Nah, di akhir malam kita bisa menambah sholat kita, bahkan bisa menutup sholat kita dengan witir sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sehingga kemudian lebih dekat dengan sunnah ya, Rasulullah SAW. Jadi ini mungkin ya
penjelasan terkait dengan pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Ahzanuddin Hiola. Dan dengan berakhirnya pertanyaan ini tentu berakhir pula sudah 1 jam ya pertemuan kita di lewat Face ini, lewat online ini. Berakhir pula pertemuan kita, dan insya Allah kita akan sambung dengan pertemuan-pertemuan yang lainnya. Sebelum kita tutup, ya, kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, kepada Ustadz Maulana dan juga kepada para pegawai dari markas yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, dan juga kepada para ikhwah yang partisipasi, yang hadir, dan juga yang men-share, dan juga yang ikut berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan tersebut, karena ini bagian dari membuka ilmu bagi orang yang lain. Mungkin ada orang yang mau bertanya tapi tidak sempat, ada yang bertanya. Ini merupakan bagian dari ta'awun alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Baik, sebagai penutup mungkin ada nasihat-nasihat dari Ustadz Maulana, closing statement, ada wasiat ya. Wasiat ya di akhir dari acara ini. Tafadhol Ustadz. Mungkin 1 menit lah paling tidak, atau kurang dari itu juga boleh. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita semua tentunya butuh wasiat ya. Barakallahu fikum. Maka marilah untuk beribadah secara maksimal pada malam terakhir Ramadan ini, terutama doa. Kita banyak berdoa kepada Allah Taala, yang memperbanyak doa, ibadah, ya, membaca Al-Quran dan sholat. Mari kita menjadikannya sebagai momen untuk banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Taala, agar kita keluar dari Ramadan dalam keadaan mendapatkan, dalam keadaan telah meraih banyak amalan soleh di bulan ini, ya, karena Rasulullah bersabda, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang barang siapa yang tidak melakukan amal baik di dalamnya, maka dia telah diharamkan dari berbagai macam keberkahan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk kita semua berlomba dalam kebaikan, lomba dalam amalan soleh, ya, dan juga berlomba dengan syaitan. Ya, syaitan ingin kita terus akan menjerumuskan kita dalam maksiat, dan kita berlomba dengannya agar kita keluar dari makar dan budaya. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair ya Ustadz kita, Ustadz Maulana telah memberikan nasihat kepada kita semua. Dengan berakhirnya nasihat dari beliau, maka berakhir pula kebersamaan kita selama 1 jam di fanpage ini. Dan di akhir dari acara ini kita kembali mengucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada para ikhwah sekalian, dan juga kepada para ikhwah yang berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir dari acara ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membawa amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, dan juga maunah atau bantuan untuk bisa memakmurkan 10 akhir dari bulan Ramadan ini dengan